Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Zarkasi akan membuka presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zarkasi, Naila Alfirahmi, dan Rezana Nursanti. Baiklah, saya akan langsung masuk ke materi inti, yaitu langkah-langkah bahan ajar. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Bahan ajar itu sendiri adalah semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruktur, pendidik, atau guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013, bahan ajar dapat bisa berbentuk lisan maupun tulisan, dan beraneka lain macam bahan ajar adalah fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, standar atau parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan struktur yang bertujuan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan standar kompetisi yang ada. Karakteristik tujuan. Tujuan dan manfaat bahan ajar. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar tentu tidak lepas dari tujuan dan manfaat pembuatan buku ajar. Setidaknya ada beberapa poin tujuan dan manfaat yang harus Anda pahami sebelum menyusun bahan ajar. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila Alfirahmi. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Pengembangan diawali hal ringan, yang selanjutnya hal berat, seperti halnya memahami bahan yang konkret, yang berikutnya menguasai yang abstrak. Dilakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Feedback yang positif bisa membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Salah satu semangat belajar yang kuat akan menjadi aspek kunci dalam kesuksesan belajar. Meraih tujuan bisa dianalogikan seperti menaiki tangga, selangkah demi selangkah, dan meraih tujuan yang diinginkan. Dengan memperlihatkan hasil belajar yang telah dilalui kepada siswa, bisa mendorong mereka untuk lebih semangat meraih tujuan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Sebelum menetapkan bahan ajar, sebaiknya ketahui garis besar langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetisi, yaitu ketika pendidik memutuskan bahan ajar yang ada, baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetisi yang harus diraih. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetisi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung, karena tersebut di antaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau paduan dari materi yang lebih dari satu. Yang ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh pada media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezana Nursanti. Sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan bahan ajar. Nah, judul materi yang disajikan harus berhentikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, di sini ada bagian-bagiannya nih. Yang pertama, ada susunan tampilan harus jelas dan menarik. Yang kedua, bahasanya itu yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya situmulan, kemudahan dibaca, dan materi instruksional. Nah, teknik penyusunan bahan ajar alternatif yakni secara garis besar berikut adalah teknik penyusunan bahan ajar interaktif menurut Dignas 2004. Yang pertama adalah dalam penyusunan bahan ajar interaksi diperlukan untuk pengetahuan dan keterampilan penduduk yang memandang, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Menuliskan petunjuk pembelajarannya, menjelaskan informasi pendukung secara jelas, padat, dan memahamkan bentuk tertulis maupun gambar diam atau bergerak. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.